Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar Python lagi, di mana sebelumnya kita sudah belajar pemrograman Python tingkat dasar. Jadi kalian bisa cek di tutorial sebelumnya tentang dasar-dasar Python agar kalian bisa mudah memahami sintak dasar, perintah dasar, dan fungsi-fungsi dasar dari Python. Nah, kali ini kita akan lanjut di level menengah, di mana kita akan belajar lebih banyak tentang analisa data. Tentunya kita akan menggunakan fitur-fitur ataupun library dari Python, karena Python terkenal akan kayaknya sebuah library yang terdapat di dalam Python dan penulisan sintak yang sangat ringkas, sehingga Python itu merupakan bahasa pemrograman paling populer ya, karena keringkasannya kemudian kaya akan banyaknya library ataupun modul-modul tertentu. Nah, jadi kali ini sebelum memasuki materi pembahasan tentang data mining di Python ataupun kita melakukan coding, kita pahami dulu apa itu data mining dan apa saja yang bisa diterapkan dalam data mining itu di pemrograman Python. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu data mining? Ya. Jadi di sini dikatakan data mining adalah proses mengekstrak pola yang berguna dan informatif dari kumpulan data besar atau big data. Jadi Python ini nanti mampu mengelola data-data yang bersifat banyak sekali ya, atau big data ya. Jumlah data yang mungkin data yang ratusan data, ribuan data, ratusan ribu sampai jutaan data ya. Tentunya data-data itu nanti kalian siapkan dalam suatu dataset ya. Kebanyakan orang menggunakan itu atau peneliti-peneliti itu menggunakan file-file CSV atau file-file SQL ya, yang dimana itu sudah banyak sekali data-datanya ya, seperti data belanja seperti itu ya, data penduduk ya, data kecelakaan ya, itu yang terjadi setiap kurun waktu tertentu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Proses ini melibatkan berbagai teknik seperti statistik, machine learning, dan database system. Dengan tujuannya apa? Untuk nanti kita memahami data dan mengubahnya atau memanipulasi menjadi informasi yang dapat kita gunakan untuk apa? Untuk penelitian kita, untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi, ya seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar untuk analisa data, Python itu salah satu pemrograman yang cocok untuk kalian bisa menggunakannya ya, untuk melakukan analisa data ya, dalam jumlah yang cukup besar dan sangat besar juga Python itu mampu ya, karena memang sudah dirancang seperti itu Python. Oke, kita lanjut. Jadi proses data mining itu seperti apa? Nah, jadi data mining itu prosesnya ada 4 di sini. Yang pertama adalah pembersihan data. Jadi proses ini melibatkan penghapusan data yang tidak relevan atau yang mungkin mengganggu analisis. Nah, seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Misalnya ada sebuah perusahaan memiliki akses ke sejumlah besar data transaksi yang termasuk detail pembelian, informasi pelanggan, waktu pembelian, dan lain-lainnya. Tetapi perlu diingat, tidak semua data tersebut mungkin berguna bagi perusahaan. Ya, misalnya apa? Misalnya informasi seperti alamat pelanggan. Ya, mungkin alamat pelanggan itu tidak relevan ya untuk mode rekomendasi, dan oleh karena itu perlu dihapus. Nah, ya. Jadi data yang hilang atau tidak lengkap juga bisa diisi atau dihapus tergantung pada kondisi dan jumlahnya. Jadi ada data-data tertentu yang mungkin saja tidak perlu ada di dalam di dalam sebuah dataset seperti itu ya. Jadi disebut dengan pembersihan data ya. Data-data yang tidak digunakan kita bersihkan. Nah, kemudian yang kedua apalagi, yaitu penggalian data ya. Jadi ini adalah proses mencari pola ya, pola dan hubungan di antara data. Nah, contohnya seperti apa?
Nah, jadi pada tahap penggalian data ini mungkin saja perusahaan ya menggunakan teknik pengelompokan untuk menemukan pola dalam perilaku ya, dalam perilaku pelanggan. Misalnya apa? Misalnya mereka pelanggan itu mungkin menemukan bahwa perusahaan itu menemukan bahwa pelanggan yang membeli buku tentang teknologi ya, contohnya seperti itu. Jadi seorang pelanggan yang membeli buku tentang teknologi cenderung ya juga tertarik ya, jadi dia tertarik dengan produk elektronik misalnya. Jadi dia membeli buku tentang teknologi tapi ada kecenderungan untuk tertarik dengan produk elektronik ya, seperti itu. Nah, kemudian atau pelanggan yang melakukan pembelian pada hari kerja di siang hari gitu ya, cenderung membeli barang kebutuhan sehari-hari pada barang-barang mewah ya. Jadi seperti itu. Jadi pada hari kerja di siang hari seperti itu, mereka cenderung membeli barang kebutuhan sehari-hari ya, daripada barang-barang mewah seperti itu. Kemudian apalagi nih, implementasi. Nah, ini setelah pola ditemukan, mereka ya, data tersebut nanti mereka akan diterapkan untuk membuat keputusan atau prediksi seperti itu. Nah, jadi contohnya kayak pola yang ditemukan tersebut ya, pola kecenderungan tersebut ya, dalam tahap penggalian data atau data mining kemudian dapat digunakan untuk membuat rekomendasi kepada pelanggan. Jadi sistem itu nanti bisa membuat rekomendasi kepada pelanggan ya. Misalnya apa? Jika sistem mengidentifikasi ya seseorang pelanggan sebagai bagian dari klaster yang cenderung membeli buku teknologi ya dan produk teknologi, sistem mungkin akan merekomendasikan produk-produk ini kepada pelanggan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat itu seperti apa ya, YouTube ya. YouTube itu kalau kita sering nonton bola ya, maka dalam jangka waktu lama, misalnya satu video kita nonton sampai 8 menit ya, itu kita suka ya. Kemudian berikutnya kita nonton bola lagi. Nah, besoknya pasti beranda kita itu banyak dengan berita-berita tentang bola. Nah, maka sebuah sistem seperti itu akan merekomendasikan apa yang kita sukai, apa yang sering ya, bukan tiap saat ya, tapi lebih sering kita lihat dan kita beli, itu dia akan rekomendasikan, oh ini ada hal yang mirip atau serupa dengan apa yang kita sukai, seperti itu ya. Kayak TikTok, kalau jika kita sering nonton ceramah-ceramah kayak gitu atau film kartun ya, maka nanti di beranda kita tuh akan banyak sekali film-film kartun ataupun ceramah, karena itu algoritma yang berjalan ya, dari kecenderungan kita sering membeli ataupun menonton video-video tentang sajalah seperti itu ya, yang kita sukai. Nah, kemudian terakhir adalah verifikasi ya. Tahap ini melibatkan pengujian pola untuk melihat apakah mereka valid atau tidak. Nah, jadi nanti setelah sistem rekomendasi diterapkan, perusahaan nanti juga akan perlu memverifikasi apakah pola yang ditemukan valid ya, dan apakah rekomendasi tersebut efektif atau tidak ya. Jadi ini mungkin melibatkan pengujian variabel-variabel ya, di mana kelompok pelanggan nantinya ya diberikan rekomendasi berdasarkan pola yang ditemukan dalam kelompok kontrol, diberikan juga rekomendasi acak atau berdasarkan algoritma lama atau histori mereka, tidak. Nah, jadi nanti jika kelompok-kelompok tertentu ataupun pelanggan-pelanggan tertentu ataupun hasil dari yang mereka sering membeli ya, sering menonton seperti aktivitas mereka sehari-hari dalam sebuah sistem, maka nanti sistem itu ya akan diberikan rekomendasi baru untuk menunjukkan peningkatan dalam metrik ya. Jadi metrik penting seperti penjualan ataupun kepuasan pelanggan
maka perusahaan nanti dapat menyimpulkan bahwa pola yang ditemukan itu pasti valid ataupun efektif. Seperti itu ya. Jadi kalau kita kasih rekomendasi dan pelanggan tersebut klik dan sering nonton lagi, maka sudah dipastikan bahwa sistem kita tuh berjalan dengan baik ya. Nah, jadi harus diuji atau diverifikasi. Jika misalnya kita sudah kasih rekomendasi ya, sudah kasih rekomendasi, oh ini videonya tentang bola, bukunya tentang teknologi ya. Jadi sewaktu-waktu pengguna tersebut jarang lagi menonton, maka kita harus verifikasi, oh berarti dia hanya menonton sesekali saja gitu ya, maka bisa direkomendasikan hal yang lain ya, atau pendekatan yang lainnya lagi ya. Jadi kemungkinan oh dia sudah berubah nih, dia dari nonton bola ke nonton basket seperti itu lagi ya, maka kita harus mesin data mining itu terus menggali ya, potensi apa yang baru ataupun yang sering pengguna itu lakukan di dalam sebuah sistem. Oke, kemudian kita lanjut lagi penerapan data mining. Nah, di sini nanti kita akan lihat contoh-contoh penerapan data mining. Ya, jadi data mining memiliki banyak penerapan termasuk deteksi penipuan, pemasaran target, rekomendasi produk, dan masih banyak lagi, analisa sistem ya, sistem apalagi ya. Kalau peramalan masuk tidak ya di dalam data mining. Nah, nanti kalian bisa cari peramalan itu misalnya prediksi ke depan ya, dari data-data yang sudah ada. Misalnya 2003 jumlah penduduk sekian, maka 2004 seperti apa sih jumlah penduduknya, apakah prediksinya meningkat atau menurun. Nah, kayak gitu ya, apakah itu termasuk dalam data mining. Nah, kemudian contoh penerapan data mining, misalnya salah satu contoh penerapan data mining adalah sistem rekomendasi yang digunakan oleh perusahaan seperti Amazon ya, Netflix seperti itu ya, nah atau YouTube. Nah, dalam hal ini atau Google seperti itu ya. Nah, dalam hal ini data mining digunakan untuk menganalisa pola pembelian atau perilaku penonton dan menggunakan informasi ini untuk merekomendasikan produk atau film yang mungkin menarik bagi pengguna. Nah, seperti saya sudah jelaskan di awal-awal tadi, produk-produk yang kita sering beli itu mungkin nanti muncul di handphone kita tuh. Kalau kita nonton berita, baca-baca berita kan tiba-tiba ada iklan dari Google tuh. Oh, kemarin saya lagi like tas nih ya, merek Louis Vuitton ya. Ternyata waktu saya nonton di artikel lain, maksudnya di kompas.com ya, detik.com, ternyata ada iklan dari Google nih. Dia dia memberikan informasi tentang tas tersebut agar saya ingat, oh ternyata saya pernah membeli tas ini. Oke lah, saya klik kayak gitu. Yang banyak sekali sih untuk teknik-teknik seperti itu untuk data kita. Jadi data kita bagaimana mereka bisa baca itu dari email yang kita registrasi seperti itu di dalam sistem, email yang kita gunakan, nomor handphone yang kita gunakan, kita masukkan di Google, kita registrasi juga di aplikasi seperti Tokopedia ya, dan itu mereka sering sinkron tuh analis data tuh ya, seperti itu. Nah, nanti untuk yang awal-awal pasti agak masih menerawang ya, atau belum mengerti, tapi ini secara keseluruhan sepertinya ya, kalian bisa baca-baca. Dan jadi ya, ini jadi data mining itu nanti dia akan merekomendasikan seperti itulah ya, melakukan analisa, memberikan keputusan ya, tapi tetap kita yang nanti mengambil keputusannya ya, apakah digunakan, apakah mau ubah sistem, apakah mau rekomendasi atau tidak. Nah, kemudian fitur data mining di Python. Nah, jadi Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk data mining. Kenapa? Karena berbagai alasan. Pertama, Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Karena kita sudah belajar 10 tutorial dasar ya, itu sangat-sangat ringkas dan sangat-sangat membantu kalian dalam memberikan pemahaman awal dulu tentang Python sebelum masuk ke level-level selanjutnya. Kemudian
Jadi mudah dipahami dan ditulis. Kedua, Python memiliki berbagai pustaka dan alat yang memudahkan proses data mining. Jadi kita tidak perlu coding banyak sekali ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini dari salah satu situs, misalnya penggunaan fungsi loop ya, atau if then di sini. Nah, jadi ini adalah kode dari Python ya. Jika if x, variabel x lebih kecil dari 5, maka nanti dicetak perintahnya ya, definition dan looping. Nah, kemudian kita contohkan dengan JavaScript. Jadi di sini kita lihat perbedaan for dengan di sini ya, if then ini misalnya if then ini ya. Nah, ini dia pakai kurung siku ya, console log dan lain-lain. Nah, di sini dia hanya menggunakan titik dua tanpa harus ada penutup di bawah. Nah, kalau Java kayak ini, nah itu ringkas-ringkasnya seperti itu. Nah, jadi ini sangat ringkas untuk Python ya, definition seperti itu ya. Nah, jadi kayak gini ya, ada kurungnya, kurung buka dan penutup. Nah, kemudian untuk penamaan variabel, jika Python hanya menggunakan nama variabelnya, sedangkan nanti nilainya nanti pasti diketahui ya, otomatis diketahui Python. Jadi tidak perlu mendefinisikan di depan. Nah, beda dengan JavaScript. Kalau variabel, nah seperti ini, var, kemudian kita tulis nama variabel sama dengan nilai variabelnya di sini. Contohnya kayak gini, var x sama dengan 5 ya, ataupun let. Nah, nama variabel dan nilai variabelnya, misalnya gini, let x sama dengan 5. Nah, di sini ya. Sedangkan di Python hanya menggunakan x sama dengan 5 ya. Nah, jadi gini. Jadi ini Python, ini JavaScript. Contohnya kita mengambil dua perbandingan itu ya. Kalian bisa membandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya dalam memberikan variabel ataupun coding-coding yang lainnya. Saya pastikan Python lebih ringkas ya, karena sudah terkenal dan sudah sangat banyak ya, apalagi ya. Nah, first name, nah ini constant pada Python ya, constant length, nah ini ya. Oke. Nah, kemudian mengapa Python? Nah, sekarang itu Python di data April 2022 itu sudah sangat banyak. Dia bisa mengalahkan bahasa C, Java, C++ ya, karena itu mudah digunakan dan mudah dipelajari ya. Dan untuk fungsi-fungsi yang rumit itu sudah dikemas dalam sebuah modul atau library. Jadi kita tinggal memanggil fungsinya saja atau nama fungsinya saja nanti. Nah, nanti kita terapkan juga itu di tutorial selanjutnya ya. Jadi ini naik ya Python di peringkat pertama. Nah, disusul bahasa C, Java, C++, C#, Visual Basic, JavaScript ya, SQL dan PHP. Oke, kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Nah, library populer data mining di Python. Nah, seperti apa nih library yang kita gunakan? Nah, nanti yang pertama adalah Pandas ya, ada NumPy, ini ada scikit-learn ya, Matplotlib. Nah, ini ada Seaborn terakhir, dan masih banyak lagi sih, tapi ini yang paling populer 5 ini ya. Ini kalau Pandas itu pustaka tersebut atau Panda itu digunakan untuk manipulasi dan analisis data, ingat ya. Jadi kalian harus menggunakan library tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi Pandas itu untuk manipulasi dan analis data. Jadi ini memiliki fitur memiliki struktur data yang kuat dan mudah digunakan untuk menganalisa data ya, misalnya pembeli terbanyak ya. Jadi dari setiap transaksi siapa yang membeli misalnya bimoli terbanyak ya dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, itu nih bisa melakukan analisa ya. Kemudian ada NumPy, pustaka ini digunakan untuk komputasi numerik ya. Ini didukung dengan array dan matriks besar dan memiliki fungsi matematika tingkat tinggi untuk operasi pada array ya. Kalau array itu
apa ya, fungsi bertingkat tuh ya, deretan data ya, seperti itu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ataupun data-data lainnya ya, informasi-informasinya dalam bentuk deretan ya, array. Nah, scikit-learn ini adalah pustaka machine learning yang memiliki algoritma klasifikasi. Ingat ya, jadi manipulasi dan analisis itu pandas, untuk matematik komputasi numerik itu NumPy. Nah, scikit-learn itu untuk apa? Untuk klasifikasi, untuk regresi, untuk pengelompokan ya, atau klasterisasi seperti itu ya. Cluster, data-data cluster itu kita pakai di Python, scikit-learn ya, dan pengurangan dimensi seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah matplotlib ya. Ini adalah pustaka untuk membuat plot dan visualisasi data, misalnya data-data matriks ya, dalam grafik dalam bentuk apa ya, matriks lah seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada coding-codingan ya. Nah, nanti hasilnya visualisasi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini visualnya. Oke, kita pindah saja ke sini ya. Nah, jadi matriks seperti ini ya, visualisasinya. Jadi nanti itu matplotlib itu untuk melakukan visualisasi grafik begitu ya. Kayak cluster atau visualisasi data, dan nanti ditampilkan dalam bentuk visual atau tampilan seperti inilah, dan masih banyak lagi model-modelnya ya. Nah, seperti ini ya, ini cluster mereka ya. Nah, ya dari tahun ke tahun nih, nanti sesuai warnanya ya, sesuai warna ya, nih. Nah, oke, nah seperti ini ya. Jadi di Python itu sudah tersedia fitur yang kompleks untuk kita melakukan visualisasi data dan data clustering. Clustering ya menggunakan data mining tentunya ya. Nah, nanti kita akan pelajari sampai di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada Seaborn ya. Ini adalah pustaka visualisasi, jadi mirip juga dengan matplotlib ya, yang berbasis matplotlib yang menyediakan interface tingkat tinggi untuk membuat grafik, statistik, dan informasi yang menarik. Nah, jadi untuk library yang ini hampir-hampir matplotlib ya, tapi dia katanya itu interface-nya tingkat tinggi. Nah, seperti apa kita cek ya. Nah, seperti ini ya, sudah dipisah-pisah ya ini ya. Nah, ini contoh-contohnya, jadi hampir sama, tapi grafiknya seperti ini ya. Visualisasi datanya ini, bentuk visualnya seperti ini, kita lihat ya, untuk melakukan analisa ya. Nah, atau statistik, kita lihat nih data statistiknya ya, yang produk tertinggi seperti itu ya. Contohnya seperti itu, cluster ya. Oke ya, ini itu ya, ada pandas, NumPy, scikit-learn, matplotlib, Seaborn ya. Oke, yang kayak NumPy ini saya kasih contoh sedikit ya, seperti ini. Nah, seperti ini data array ya, ini array ya, 0, 1, 2, 3 ya, seperti ini. Nah, nanti kalau di run ya, apa hasilnya? Run ya. Nah, ini tidak bisa ya. Oke, nah, tidak masalah ya. Nah, tapi intinya dalam bentuk array seperti ini ya. Atau kita copy di sini ya. Jadi kita coba copy. Oke. Nah, 10 ya. Kemudian -9. Nah, ini contohnya ini saya kurang paham ya. Tapi ini nanti untuk dalam bentuk array ya, ini pakai NumPy seperti ini model-modelnya ini dalam Python ya. Nanti kita import NumPy ya, NumPy seperti ini ya. Oke ya.
Jadi selanjutnya apalagi? Nah, kemudian contoh sederhana penggunaan Python untuk data mining adalah menggunakan pandas atau scikit-learn untuk membaca dataset, membersihkannya, dan kemudian menerapkan algoritma machine learning untuk menemukan pola dalam data. Nah, jadi ada kolaborasi nih antara library pandas, scikit-learn, ya, untuk nanti digunakan untuk apa? Membaca dataset. Nah, ini digunakan pandas nih, membersihkan data, ya, dan kemudian menerapkan algoritma machine learning, ya, di dalamnya. Nah, ini tentunya kita akan mempelajari nggak di tingkat menengah. Jadi mulai nanti ke depan ada tutorial tentang pandas, ya, penggunaan pandas seperti apa. Kita siapkan datanya, kita melakukan analisa menggunakan salah satunya itu library pandas. Oke, mungkin ini saja tutorial pemahaman tentang data mining dan library yang digunakan dalam Python agar nanti kita bisa paham dan kita bisa mulai membuat project sederhana dengan memanfaatkan library yang ada di dalam Python. Tentunya ini nanti kita akan menggunakan pandas, NumPy, scikit-learn, matplotlib, sequel seperti ini, ya, 4, 5 ataupun nanti kita akan pelajari perlahan-lahan, ya, agar kalian juga mudah mengerti, ya. Oke, mungkin saja tutorial hari ini. Jadi silahkan baca-baca lagi, lebih banyak di internet itu masih banyak lagi, ya, tentang data mining untuk Python. Oke, ini saja tutorial hari ini atau materi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di praktek langsung menggunakan library data mining di Python. Sekian dan terima kasih.